Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersama, insya Allah akan membahas bab baru pada materi selanjutnya, yaitu turunan fungsi aljabar. Ya, bisa dilihat di buka buku paketnya. Turunan fungsi aljabar ada pada halaman 156 dan materinya dimulai di halaman 158. Jangan lupa persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, catat hal-hal yang penting atau tandai di buku paket hal-hal yang penting yang perlu diingat dan difahami oleh Antuna. Ya, baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Kita masuk ke turunan fungsi aljabar. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian yang kedua, tujuan berikutnya setelah kita mempelajari materi turunan fungsi aljabar ini adalah kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Kita masuk ke materi yang pertama adalah pengertian dasar turunan fungsi aljabar. Nah, ada beberapa notasi yang digunakan dalam turunan fungsi aljabar ini. Yang pertama adalah notasi turunan pertama fungsi aljabar. Nah, dengan menggunakan limit ya. Kita pekan lalu sudah selesai belajar limit. Nah, kita limit digunakan juga dalam turunan fungsi aljabar ini. Nah, biasanya turunan itu dilambangkan F aksen X. Nah, kalau misalkan fungsinya itu biasanya kan Fx ya, Fx, maka turunan fungsi itu adalah F aksen X. Nah, dengan rumus limitnya H mendekati 0, kemudian F X ditambah H dikurangi Fx dibagi H. Ini adalah notasi turunan fungsi aljabar yang pertama. Nah, kemudian notasi lain yang dapat digunakan untuk menyatakan turunan fungsi aljabar ini adalah dengan notasi Leibniz. Nah, ini hampir sama ya dengan limit yang di atas. Bedanya adalah biasanya notasi turunan fungsi pertama itu selain F aksen X juga biasanya dinotasikan dengan dy per dx. Nah, di sini dy per dx atau sama dengan F aksen X atau sama dengan y aksen itu adalah limit delta x mendekati 0. Nah, untuk rumusnya hampir sama, Fx ditambah delta x dikurangi F x per delta x. Nah, ini hampir sama rumusnya. Kita menggunakan rumus limit ini untuk notasi turunan pertama fungsi aljabar yang pertama. Bagaimana cara menyelesaikan soal dengan menggunakan limit di atas? Tentunya Antuna sudah paham betul ya bagaimana cara substitusi Fx kemudian menurunkannya menjadi F aksen X dengan menggunakan limit. Nah, ini contoh yang pertama, saya kasih contoh Fx sama dengan 3x ditambah 2. Nah, maka F aksen X, nah di sini F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, limit H mendekati 0, kemudian ini Fx ya, jika Fx ini X tambah H kan rumusnya, jadi 3x nya diganti dengan X tambah H gitu, kemudian ditambah 2. Nah, kemudian dikurangi Fx ya, lihat di rumusnya dikurangi Fx, maka Fx-nya kan sudah ada 3x ditambah 2. Ini dikurung dulu ya, karena ini negatif posisinya, per H ya, per H. Nah, ini jika sudah seperti ini, maka kita kalikan seperti biasa, 3x ditambah 3h
kemudian ditambah 2 dikurangi, ini ya negatif dikali 3x, negatif 3x, negatif dikali positif 2 jadi negatif 2 per H. Kemudian kita jumlahkan ya, kita lihat di sini 3x, di sini ada negatif 3x jadi 0. Kemudian di sini ada 2, di sini ada negatif 2, berarti sisanya sama dengan 3H per H. Nah ini H-nya bisa dicoret, maka jadi sama dengan isinya 3. Nah, maka turunan pertama dari fx sama dengan 3x ditambah 2 itu adalah 3. Ini ya, isinya 3. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Di sini ada fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 4 pada x sama dengan 2. Nah, ini kita harus menentukan dulu turunan yang pertama, kemudian setelah itu baru nanti disubstitusi x-nya sama dengan 2. Nah, masih dengan rumus yang sama, masih ingat rumusnya ya, limit H mendekati 0 ya di sini, kemudian masih ingat rumusnya fx tambah H kemudian dikurangi fx dibagi H. Nah, ini rumusnya ya yang harus diingat. Nah, ini f aksen, di sini f aksen x sama dengan, di sini fx-nya 3x kuadrat tambah 4, maka berarti 3x-nya diganti dengan x tambah h. Jadi x tambah h pangkat 2 ya, ikuti di rumus fx, kemudian ditambah 4 di sini. Kemudian ini belum selesai, dikurangi fx. Fx-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah 4. Nah, yang harus diingat ini harus selalu pakai kurung terlebih dahulu untuk memudahkan perkalian dengan negatif. Kemudian ini per h. Nah, kemudian ini 3 kita tulis dulu, kemudian ini kita kuadratkan dulu. X kuadrat ditambah 2hx ya. Kemudian ditambah h kuadrat dalam kurung ditambah 4. Kemudian di sini dikurangi, ini negatif ya, kemudian ini juga jadi negatif karena negatif kali positif, kemudian per h. Nah, kemudian kita kalikan dengan 3x kuadrat ditambah 6hx ditambah 3h kuadrat ditambah 4 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 4, kemudian dibagi dengan h. Nah, jika sudah seperti ini, lihat ada yang sama, di sini ada 3x pangkat 2 positif, di sini negatif habis, di sini 4, ini dikurangin juga 4 habis. Kemudian yang tersisa adalah 6hx ditambah 3h kuadrat per h ya. Maka seperti biasa jika ada yang sama kita keluarkan ya, kita keluarkan di sini h yang sama, kemudian kita peroleh 6x ditambah 3h kemudian dibagi dengan h. Nah, ini h bisa dicoret, kita peroleh 6x tambah 3h. Ini h-nya bagaimana? Karena limitnya di atas adalah h mendekati 0, maka h-nya kita ganti dengan 0, maka 6x ditambah 0 atau sama dengan 6x. Nah, di sini kita peroleh f aksen x itu sama dengan 6x. Kemudian kita ingat pertanyaannya tadi adalah untuk x sama dengan 2, x-nya sama dengan 2, maka kita substitusi 2 ke f aksen x. Nah, kita substitusi f aksen x sama dengan 6 kali 2, jadi sama dengan 12. Afwan, di sini f aksen 2 sama dengan 12. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini terkait materi turunan fungsi aljabar untuk notasi yang pertama atau notasi Leibniz. Sekarang kita masuk ke turunan yang pertama tapi dengan turunan fungsi pangkat
Nah, ini fungsi pangkat. Nah, ini jika ada Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat N, maka dy per dx atau f aksen atau turunan yang pertama atau y aksen ini sama saja, sama dengan nx pangkat n dikurangi 1 ya. N ini adalah sebagai pangkatnya. Jadi kalau misalkan ada di sini kan x pangkat n, misal ya, ini misal ada x pangkat 2 nih, maka turunan yang pertamanya itu adalah 2 dikali yang di depannya ini 1 kan, 2 dikali 1 2, kemudian x, kemudian pangkatnya ini 2 dikurangi 1, maka jadi 2x pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis, maka jadi 2x. Ya, bisa dipahami ya untuk ini. Ini lebih mudah insya Allah daripada untuk notasi Leibniz yang tadi. Untuk lebih memudahkan, kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Tentukan turunan pertama untuk masing-masing fungsi berikut. Yang pertama di sini ada fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi kita lihat ke rumus ya, ini rumus yang ini. Perhatikan yang ini. Untuk f aksen x jadi sama dengan 3 nih ya, 3 maju ke depan dikali 1 karena di depan x ini koefisiennya 1 ya, tapi tidak ditulis. 3 kali 1 berarti 3x, ini 3x, kemudian pangkatnya itu 3 dikurangi 1. Kemudian dikurangi di sini 2 ya dikali 3. X ya, di sini 3x kan, 2-nya dari mana? Dari pangkat. Kemudian pangkatnya itu 2 dikurangi 1. Kemudian yang berikutnya adalah tambah. Di sini pangkatnya hanya ada 1 ya. Kalau tidak ada tulisan hanya x saja berarti itu dia memiliki pangkat 1 pangkatnya itu. Nah, maka 1 dikurangi 2x ya. Kemudian pangkatnya itu 1 dikurangi 1. Nah, kemudian di sini negatif 5. Nah, 5 tidak ada variabelnya. Kalau tidak ada variabel berarti itu sama dengan pangkatnya itu. Jadi kalau 5 saja itu berarti sama dengan 5 kali x pangkat 0 gitu ya. 5 kali 0 berarti ini kan pangkatnya 0 kali 5 gitu. Nah, ini seperti ini. Karena x-nya 0, ya nggak ada gitu. Nah, kita dapati ini 3x, kemudian 3 dikurangi 1, ini pangkatnya 2. Kemudian di sini 2 kali 3, 6x, ini pangkatnya 2 dikurangi 1, ini pangkatnya 1. Jadi nggak usah ditulis, cukup negatif 6x. Kemudian yang ini ditambah 1 kali 2, 2. Kemudian x pangkat 0. Kalau x pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi nggak usah ditulis. X yang ini tidak perlu ditulis karena berapapun pangkat 0 itu sama dengan 1 dan termasuk x pangkat 0 itu 1. Jadi sudah tidak ada lagi x-nya. Kemudian yang ini 0, 0 kali 5 ya sudah 0, tidak perlu ditulis. Maka turunan yang pertama dari fx atau fungsi yang pertama itu adalah 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2. Nah, ini jawabannya. Lebih singkat bukan cara pengerjaannya? Kemudian untuk contoh soal yang kedua, fx sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 5 per x pangkat 4 dikurangi 9 per x pangkat 2. Nah, jika menemukan pangkat yang ada sebagai penyebut, maka kita harus jadikan posisi penyebut ini jadi posisinya di pembilang atau di atas posisinya. Nah, sebelum kita turunkan, kita harus ubah dulu posisi. Masih ingat pada pelajaran matematika waktu itu tentang eksponen ya, masih ingat eksponen? Nah, kita rubah dulu. Ini masih fx ya. Fx sama dengan 8x pangkat 3,
kemudian ditambah 5. Ini X-nya pindah ke atas, tapi jika pangkatnya ini jadi negatif, dia punya pangkatnya tetap 4 tapi jadi negatif 4. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dikurangi ini 9, sama ya, ini X-nya jadi pangkat negatif 2 ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru boleh kita turunkan menjadi turunan yang pertama atau F aksen X. Sama dengan kita kalikan 8 kali 3 ya, atau 3 kali 8X pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian ditambah ini negatif 4 ya, pindah nih dikali 5X pangkat negatif 4, kemudian dikurangi 1 ya pangkatnya, kemudian negatif, nah negatif 2 ya, negatif 2 kali negatif 9 ya, di sini negatif 9. Kemudian X-nya X pangkat negatif 2 dikurangi 1. Ini kan rumus semuanya dikurangi 1. Maka sama dengan ini 3 kali 8 24 X pangkat 2 ya, 3 dikurangi 1. Kemudian ini negatif kali positif jadi negatif 20 X pangkat, ini jangan salah, negatif 4 dikurangi 1 itu adalah negatif 5. Kemudian yang ini jadi positif, kenapa? Karena negatif 9 dikali negatif 2 jadi sama dengan 18 X pangkat negatif 3 ya. Ini hasilnya, tapi kita harus kembalikan lagi soal yang turunan ini menjadi supaya tidak pangkatnya negatif, karena kalau di soal itu atau di materi-materi yang disampaikan itu jarang sekali pangkatnya yang negatif, memang harus kembali ke pangkat yang positif kalau untuk pangkat. Maka kita kembalikan ini 24X pangkat 2 masih tetap, kemudian negatif 20 per X pangkat 5 ya, karena di sini negatif 5 maka turun ke bawah jadi pangkatnya positif tapi sebagai penyebut, kemudian ditambah 18 per X pangkat 3. Nah, ini adalah hasil dari soal nomor 2 yang ini ya, turunan pertamanya ini nilainya. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, ini berbeda lagi. Ini ada fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 4 akar x ditambah 2 per x kuadrat dikurangi 1 per x akar x. Nah, untuk soal seperti ini hampir sama dengan yang tadi, maka kita harus merubah dulu yang akar ini menjadi pangkat. Ya, kalau tadi sudah pangkat, kalau ada di penyebut harus menjadi pembilang. Kemudian kalau sekarang ada yang akar, maka kita harus buat dalam bentuk pangkat. Nah, masih ingat? Ini masih fx ya, fx sama dengan, nah fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 4. Masih ingat kalau akar X itu adalah X pangkat berapa? Berarti X pangkat 1 per 2 ya, atau X pangkat setengah. Kemudian ditambah 2, nah ini sama dengan yang tadi, berarti X nya pangkat negatif 2 ya, karena dia pindah ke atas. Kemudian dikurangi 1, nah untuk memudahkan 1 per, di sini masih X, ini X pangkat 1, kemudian kalau akar X itu adalah X pangkat 1 per 2 ya, X pangkat 1 per 2. Nah, kita ini dulu yang ini, khusus yang ini ya, khusus yang ini. Nah, kita
Kalau X, nah ini kalau seperti ini sama-sama X maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Nah ini X pangkat 1 kan ditambah pangkatnya setengah atau sama dengan 1/2 itu sama dengan 3/2. Maka ini adalah X pangkat 3/2. Kalau dia pindah ruas ke atas maka jadi sama dengan 1/X. Kan 1/X pangkat 3/2 maka jadi sama dengan 1 kali X pangkat min 3/2. Kalau 1 dikali X itu satunya tidak perlu ditulis gitu. Nah kita substitusi ke sini maka 5X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat setengah ditambah 2X pangkat negatif 2 kemudian dikurangi X pangkat negatif 3/2 yang ini. Kemudian sekarang kita turunkan untuk turunan pertama dari fx. 5 kali 3 kita langsung aja 15x, 3 dikurangi 1 pangkatnya 2. Kemudian ini negatif 4 kali setengah itu berarti 4 kali 1 dibagi 2 ya, berarti 2x. Nah yang ini bagaimana? Setengah dikurangi 1. Kalau masih belum bisa boleh ditulis dulu. Setengah dikurangi 1 adalah negatif setengah ya. Kemudian yang ini negatif. Kenapa negatif? Karena ini negatif 2 kali 2 itu negatif 4, kemudian X pangkat negatif 2 dikurangi 1 negatif 3. Nah kemudian untuk yang berikutnya adalah dia jadi positif. Kenapa? Ini negatif ketemu negatif jadi positif, kemudian 3/2 nya ke depan, kemudian X pangkat negatif 3/2 dikurangi 1 ya, negatif 3/2 dikurangi 1. Kalau 1 itu sama dengan 2/2 ya, jadi sama dengan negatif 5/2, maka ini adalah negatif 5/2. Ini turunannya seperti ini, tapi kan tidak mungkin seperti ini ya, harus kembali lagi menjadi akar atau pangkat positif, tapi posisinya sebagai penyebut. Makanya untuk yang ini 15x kuadrat dikurangi 2/X pangkat setengah ya, kemudian dikurangi 4/X pangkat 3 di sini. Kemudian yang ini 3/2 ya, 2 kan sebagai penyebut ini ya. 2x pangkat 5/2. Apakah seperti ini? Jika ada per seperti ini, maka harus dibuat dalam bentuk akar. Nah, 15x kuadrat dikurangi 2 nah kalau x pangkat 1/2 itu sama dengan akar x ya. Nah, masih ingat? Akar X itu adalah X pangkat 1/2, kemudian dikurangi 4 kalau ini sudah, kemudian ditambah yang ini 3/2, ini akar X pangkat 5. Duanya di mana? Duanya di sini, tapi nggak perlu ditulis kalau akarnya 2. Seperti halnya 1 kali X cukup ditulis X-nya saja, atau X pangkat 1 cukup ditulis X-nya saja. Nah untuk akar pun begitu, kalau akar X itu adalah akar jadi 1/2 gitu kalau akar X. Nah maka kalau ini 5/2 maka X pangkat 5, jadi akar pangkat dari X, akar X pangkat 5 gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk ini agak sulit, tolong dipahami dengan sebaik-baiknya, diteliti kembali. Kalau memang perlu bertanya, silakan Ustazah tunggu pertanyaannya, insya Allah Ustazah jawab. Seperti biasa kita masuk ke latihan mandiri untuk melihat sejauh mana pemahaman Antuna menyerap materi yang sudah Ustazah sampaikan. Jika belum paham silakan difahami kembali materi yang sudah Ustazah sampaikan. Ini ada 5 soal latihan mandiri, silakan dikerjakan di buku tulis. Seperti biasa Ustazah minta pakai pulpen ya biar jelas, dan boleh ini adalah seperti PR nanti dikumpulkan pada pertemuan KBM berikutnya.
pada pelajaran matematika. Jadi Ustazah harap ketika jam KBM matematika itu yang berikutnya itu adalah waktu untuk menyelesaikan tugas ini dan mengumpulkannya. Jadi tidak ada yang mengumpulkan di luar jam KBM gitu. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jika ada yang kata-kata yang belum jelas, pemahaman Antuna belum jelas, atau misalkan ada materi yang salah mohon dikoreksi. Silakan menghubungi Ustazah. Demikian, syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.